你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kelihatannya pada semangat-semangat ya semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya semuanya. Kelihatannya pada semangat, hari ini seger. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga buat kalian yang udah bersedia buat hadir dalam kegiatan kita hari ini. Sebelumnya udah tahu kita mau ngapain hari ini? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa sih, Kak? Nah, di sini kalau kalian mendengar yang namanya bimbingan kelompok, apa sih yang terpikir di kepala kalian? Kayak bimbingan itu apa sih? Terus kelompok itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Saya. Nah, ya boleh. Sepengetahuan saya itu kalau bimbingan itu yang membimbing ya. Terus kalau kelompok itu ya sekumpulan orang-orang gitu. Wah, hebat, bagus sekali. Ada yang mau ngucapin lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Bimbingan itu termasuk ke dalam diskusi juga nggak, Pak? Ya, bisa bimbingan. Nah, oke. Di sini semuanya pernah ada yang ikutin bimbingan kelompok? Belum. Oh, berarti ini pertama kali ya kita melakukan Iya. bimbingan kelompok? Nah, Oke, baik. Oke, karena kita baru pertama kali melaksanakan bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan konseling yang dipandu oleh konselor, yaitu saya, tenaga profesional, secara berkelompok atau lebih dari 2 orang. Seperti kita hari ini, ada kita 7 orang ya hari ini. Jadi itu disebut dinamakan kelompok. Nah, kita ngapain sih di dalam bimbingan kelompok ini? Nah, dalam bimbingan kelompok ini kita memainkan yang namanya dinamika kelompok. Nah, kalau kalian dengar nama dinamika, apa sih dinamika itu? Ada yang mau jawab nggak? permasalahan. Ya, boleh, bagus. Ada lagi? Ya, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Nah, jadi di dinamika ini, kalian ini berperan penting dalam berjalannya kegiatan kita pada hari ini. Ngapain sih kita di dinamika? Jadi kalian bisa menyampaikan pendapat, saran, bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan apa ada yang ada dalam pesan dalam pikiran kalian. Oh, menurut saya seperti ini. Oh, menurut saya seperti ini. Nah, dengan kita memainkan dinamika kelompok, maka kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Tujuannya buat apa sih kita bimbingan kelompok hari ini? Tujuannya adalah melatih kita untuk bisa berbicara di depan umum. Kita memulai dari kelompok kecil dan kita berlatih-latih dan kita akan bisa berbicara di masa depan dengan diri kita sendiri, bisa lebih percaya diri, bisa ngomong ini. Kalian sebelumnya udah pada kenal satu sama lain? Belum kan? Jadi dengan adanya bimbingan kelompok ini, jadi kita bisa berani nih, aku nggak kenal sama dia, aku nggak kenal sama dia. Jadi kita aku nih bisa ngomong juga di depan umum walaupun aku nggak kenal mereka siapa. Gitu tujuannya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baiklah, demi kelancaran pada hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke tahap inti, kita perkenalan dulu ya. Iya. Oke, aku punya satu game. Nah, oke, perkenalan dulu. Dimulai dari saya. Nah, perkenalkan semua, nama saya Lutfi Aprilia. Saya sebagai konselor yang akan membantu kegiatan kita pada hari ini. Nah, apa sih Kak? Gimana cara game kita mainnya? Nah, jadi cara game kita mainnya itu
kita menyebutkan nama dan hobi kita melalui isyarat. Nanti sesudah saya tunjuk. Misalkan saya mau kamu, nanti kamu menebak apa yang saya isyaratkan hobi saya dan nama saya siapa. Mengerti? Oke, saya contohkan ya. Misalkan, halo semua, nama saya Lutfi Aprilia. Hobi saya, oke, kamu? Hobi Lutfi Aprilia itu makan. Ya, Nama saya Nia. Hobi saya ya. Tunjuk siapa lagi yang mau kamu kenal? ya. Hobinya tidur. Benar nih ya, hobinya tidur. Benar. Oh, hobinya tidur. Saya Jakia, hobi saya Oke, Jaki siapa yang mau ditunjuk selanjutnya yang mau kamu kenal? yang baju ungu. Oke, Namanya Jakia, hobinya olahraga. bener Jaki olahraga. Betul. Wah, rajin ya Jaki ya. Alhamdulillah, jadi. Nama saya Farah, hobi saya Oke, siapa yang mau kamu kenal selanjutnya? Oke. Ayo tebak. Nama dia Farah. Hobinya berenang. ya. Wow, berenang. Oke, nama saya Siva. Hobi saya Ya, kamu mau kenal siapa sih, Pak? dia. Ayo, siapa namanya? Nama dia Siva. Hobinya baca buku. Oke. Wow. Nama saya Hasma. Oke. Tunjuk siapa yang mau dikenal? Ya, tinggal kamu. Nama dia Hasna. Hobinya menulis. Benar? Ya. Oh, wow. Oke. Oke, sekarang perkenalkan nama kamu. Akhirnya. Nama saya Hana. Hobi saya Oh, ayo siapa yang mau nebak hobi dia siapa? saya. Apa hobinya? Menonton. Oh, berarti Hana ini punya hobi menonton. Ya, itu kan Nonton apa, Hana? Oh, boleh nggak? Berarti sekali-kali minta rekomendasi ke Hana. Boleh dong. Film apa yang bagus? Walid ya, bagus ya. Ya. Tapi betul banget Walid. Oh, boleh, Rekomendasi boleh. ya. Boleh kapan-kapan kita nonton bareng gitu Iya, ya. boleh. Oke, karena kita sekarang udah mulai kenal ya satu sama lain. Ya. Oke, bagus semuanya. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya akan menjelaskan beberapa asas-asas yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, karena bimbingan kelompok ini mempunyai beberapa asas-asas, saya akan memperkenalkan tiga utamanya. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu apa? Jadi, teman-teman semua di sini sukarela nggak buat mengikuti kegiatan hari ini? Ya. Gunanya untuk apa sih sukarela? Kegunaannya, kalau misalkan kita merasa tidak sukarela, kadang-kadang kita kayak males gak sih buat ngungkapin pendapat kita, kayak ya udah sih ikut aja, aku mah ngikut juga ngikut-ngikut teman doang, aku mah ya udah sih mau diem aja di sini, gitu kan? Nah, jadi asas kesukarelaan ini yang paling utama buat berjalannya bimbingan kelompok pada hari ini. Yang kedua apa sih Kak? Yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Jadi, apa yang kita bahas di sini, apa yang kita ungkapkan di sini, pengalaman kita yang bersifat pribadi atau bersifat rahasia, kita akan keep bareng-bareng. Kita janji ya, bakal kita keep semuanya, kita jaga, hanya kita saja yang tahu. Nah, yang ketiga itu ada asas kekinian. Apa sih kekinian itu? Jadi, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah topik yang terkini. Contohnya, apa sih yang kita dengar terkini ini? Misalkan tentang korupsi SPBU. Dengar semuanya? Ya. Ada yang tahu? Tentang kebun ganja yang ditemukan di Gunung Bromo. Iya. Semuanya tahu? Nah, itu kan berarti baru-baru viral kemarin, baru-baru kita tahu dan baru-baru hangat kita perdengarkan kemarin. Masih panas-panasnya lah ya, bahasanya seperti itu. Iya, hot news. Pintar, bagus, terima kasih Farah. Nah, jadi kita akan mengambil topik dari yang terkini. Topiknya apa sih Teh yang akan kita bahas pada hari ini? Apa tuh? Nah, kita mempunyai dua topik. Yang pertama itu ada topik tugas dan topik bebas.
topik tugas itu gimana sih? Topik tugas itu yang udah dipersiapkan oleh saya sendiri yang mau kita bahas pada hari ini. Terus yang kedua itu ada topik bebas. Topik bebas ini kita bisa mengambil apa sih topik yang mau kita bahas hari ini dengan kesepakatan kita bersama dengan melalui musyawarah mufakat. Oke, jadi teman-teman semua mau ngambil topik tugas atau topik bebas? Topik tugas. Oke, topik tugas ya, berarti topik dari saya, oke? Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan atau membawakan sesuatu yang sedang hangat, itu seperti kenakalan remaja. Ya, sekarang kan suka marak ya, Gen Z, Gen Alpha yang suka pada bullying ataupun seks bebas ya kan, seperti itu. Penakalan yang di luar dari situ. Oke, berarti hari ini kita akan mengambil topik tentang kenakalan remaja. Semuanya siap melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini? Siap. Oke. Kalau aku boleh tanya, apa sih yang kalian berpikir tentang kenakalan remaja? Apa sih jenis-jenis kenakalan remaja yang terpikir sama kalian? Mungkin di luar kita. Iya, boleh. Kamu? Mabuk. Iya, kamu. Kamu termasuk kenakalan Iya, remaja? wah bagus sekali. Kamu? Pergaulan bebas. Iya, benar kamu. Pas. Apa ya tadi? Narkoba. Ah, iya pintar banget kamu. Kalian di luar enggak? Ya, pintar. Terima kasih semuanya. Jadi ada beberapa jenis-jenis kenakalan remaja yang sering kita dengar seperti seks bebas, kehamilan di luar nikah, bullying, ataupun perundungan, terus mabuk-mabukan, narkoba. Itu di kalangan remaja sekarang sudah banyak tawuran, ya kan? Itu kan suka marak ya di seperti anak-anak remaja. Anak-anak remaja kan biasanya kayak dari usia sekitar anak SMP sudah melalui masa-masa remajanya. Ya, terus kalau menurut kalian apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu melakukan kenakalan-kenakalan ini? Tekanan orang tua, Kurangnya kurangnya perhatian dari Ya, orang tua bisa atau jadi. dari teman. dari lingkungan. Iya, di sini ada yang punya kayak pengalaman atau pernah dengar dari tetangga mungkin yang pernah terkena dari faktor-faktor atau mereka yang mengalami kenakalannya sendiri gitu. Kayak tahu nggak sih yang kemarin sedang viral yang siswa SMA yang melahirkan secara berdiri? Tahu. Gimana Ya, itu? tahu. Gak tau kak, gak tau. Nah, ada yang tahu? Tahu. Oke, siapa yang mau ngejelasin? Saya. Oke. Nah jadi teman-teman ya, kemarin itu sempat viral. Kalau di daerahnya saya kurang tahu ya tepatnya di mana. Nah jadi cerita itu tuh ada anak SMA gitu ya, teteh-teteh ya, kelihatannya mah teteh-teteh sih ya kayak dia itu keluar gitu dari mobil naikin dia berdua sama cowoknya itu, mungkin pacarnya atau siapanya ya saya nggak tahu. Nah jadi sebenarnya dari fisiknya itu nggak kelihatan ya kak kalau dia hamil, jadi nggak kelihatan kalau perutnya hamil itu nggak kelihatan. Nah, terus tiba-tiba pokoknya dia tuh emang mundar mandir dulu. Nah terus dia tiba-tiba berdirinya itu di tempat kayaknya itu warung gitu ya kayak warung gitu, jadi ada pagarnya gitu, jadi dia pegangan di pagar itu, terus tiba-tiba keluar, nggak lama dia keluar anaknya gitu loh. Ramai orang nggak? Enggak, kebetulan itu malam kak, malam jadi kondisinya sepi ya, gelap. Jadi alhamdulillahnya di situ ada CCTV dari rumah itu, Warga ya. nah, jadi kelihatan gitu kalau dia lagi melahirkan. Terus udah keluar kayak gitu ya, itu juga masih ada ininya kak, ari-arinya yang buat makan si anaknya itu kan pas di kandungan, terus digunting sama si cowoknya gitu. Terus ditinggal anaknya? Ditinggalnya itu ditaruh di pojokan gitu, lagi banyak barang-barang rongsokan, anaknya ditaruh di situ.
gitu Kak, sampai situ sih Kak yang saya tahu. Ya, kalau setahu saya itu terjadi di Medan ya. Itu siswa SMA yang melakukannya. Kan kalau kayak gitu miris ya, dampaknya juga ke warga sekitar, juga bikin kayak meresahkan ini orang nih. Maksudnya juga dia bakal masa depannya kalau udah kayak gitu kan kayak wah anak ini nih pasti jelek gitu kan ya. Pasti kayak apalagi terekam CCTV gitu ada jejak apa yang digital. Ya, ya, itu kan kayak berdampak buat anaknya juga ya kan. Ya, Tapi di situ anaknya masih hidup apa enggak, Kak? ada yang tahu nggak gimana? Nah kalau di situ itu katanya nggak tahu ya hidup atau enggaknya. Nah itu kan kejadiannya di malam, nggak tahu jam 12 atau jam 1 atau tengah malam katanya. Nah baru ditemuin itu di jam 11 siang. Jadi itu lumayan lama jedanya ya kan ya. Kayaknya udah nggak ada sih kayaknya. Enggak, setahu aku ya masih ada. Soalnya itu langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi keadaannya nggak pingsan, nggak sadarkan diri anaknya. Enggak sih, masih hidup. Alhamdulillahnya masih Alhamdulillahnya gitu. Dia maksudnya pingsan. Iya, bukan mungkin ya, karena nggak tahu gitu kan, ngeliat dari langsung. Ternyata kasus seperti itu tuh merugikan banyak orang ya, merugikan banget. Ada Kak, saudara saya juga. Kayak gitu kak. Jadi emang dia itu dari SD-nya udah pergaulannya bebas gitu, udah sering main pulangnya malam dari SD loh itu Kak, udah dari pulangnya malam. Terus mungkin karena faktor dari orang tuanya juga, karena orang tua mereka itu cerai gitu ya, broken home. Jadi mungkin kurang perhatian dari dianya. Jadi dia itu begitu dari SD udah pulang malam, udah sering main gitu. Karena terbiasa ya kak. Iya, karena terbiasa itu. Nah sekarang sudah punya anak dan harusnya masih seumuran kita, masih belajar. Sekarang dia udah gendong anak, anaknya udah 2 sekarang, Masya Allah. Dan nggak ada suaminya. Wah, Anaknya kemana suaminya? Iya. Oh di Jadi, ya you know lah ya kayak. Ada yang menyampaikan lagi ininya kayak pengalaman? Kayak maksudnya kalau zaman sekarang ada hamil di luar nikah itu udah nggak asing ya, apalagi kayak perselingkuhan dibahas kayak antara mertua dan menantu gitu Ya, kan. Kayak film kemarin ya, Ya. Norma gitu kan. Film Ipar adalah Maut. Tapi kan udah nggak asing gitu ya. Sekarang juga udah akhir zaman, terus cewek-cewek juga pergaulan bebas juga dipandangnya kayak ya udah biasa gitu kan, karena kayak udah biasa terus kayak macam-macam kayak tawuran lah gitu. Semuanya kayak dianggap sepele padahal seharusnya dari kita tuh dari apa ya yang berpihak wajib gitu, kayak harusnya bisa lebih mencegah gitu biar nggak berkelanjutan gitu sifat-sifat yang nggak baik ini. Ya seperti lingkungan pertemanan juga sepertinya menjadi faktor utama. Kayak kemarin kita di bulan puasa terjadi juga kayak seperti tawuran di kota samping kita di kota Serang ya kan, itu terjadi di malam bulan puasa. Seperti kan kalau kita tahu ya bulan puasa kan emang harusnya buat mendekatkan diri kita gitu ya kepada Allah, mendekatkan banyak ibadah, tapi ini malah dipakai yang ini yang buat tidak lah ya, yang kurang bermanfaat. Itu juga jadi kayak teman itu salah satu faktor utama. Kalau boleh tahu apa sih kalau misalkan kalian nih punya teman yang mulai terbawa arus itu, kalau menurut kalian kayak gimana sih cara buat ngajak dia lagi buat stop jalan ke sana sebelum kamu terjerumus ke sana? Lebih baik buat stop sekarang gitu. Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya ya mungkin awal-awal diingetin dulu kali ya, diingetin atau dikasih pencerahan gitu kan, untuk kayak itu tidak baik gini, tapi kalau misalkan dia tetap berkelanjutan gitu ya, tetap mengikuti, karena kan kadang kita juga kalau misalkan kayak saya kurang baik gitu diingetin sama teman, kadang menurut teman kayak nggak baik, menurut kita baik gitu kan. Mungkin semua orang juga beda-beda pendapat gitu, kadang kayak ya udah ini saya gitu kan, tapi kadang kalau misalkan emang kita bener-bener gak bisa ngesetir gitu, kayak misalkan bener-bener udah terbawa, mungkin ada saatnya gitu untuk kita tuh mencegahnya dengan cara apa ya, kan kayak ada hadisnya tuh yang dari lisan, dari hati, apa sih itu yang hadisnya tuh yang
kalau Saya pernah denger ya, kalau kita nasehatin orang, kalau nggak bisa diucapin dengan lisan, diucapin dari hati ke hati. Kalau nggak bisa, habis itu tangan apa dilihat tulisan Oh. tahu nggak sih ada di situ. pernah dengar tapi nggak hafal. Ya enggak tahu dari mulut dulu ke tangan atau Iya. ke hati ya. Iya. Hati itu doa gitu, Iya, didoain gitu. doain, semoga nggak terjerumus kan. Saya nggak pada tahu sih teman-teman. Karena bukan dari pondok soalnya. Oh iya. Oh, kapan-kapan boleh kali ya belajar sama tetehnya gitu. Iya. Baik. Ya gitu sih tuh Kak, menurut saya. Berarti kan di sini juga kita pasti punya teman tersendiri yang dekat. Jadi kita tahu kan dia nih bagaimana gitu kan. Tapi kadang tuh kayak kalau yang nakal itu kayak kadang juga dia kurang perhatian gitu nih, kayak campur gak sih, kayak cari perhatian biar kayak diperhatiin, kadang kurang juga perhatian dari orang tua, entah orang tuanya itu sibuk kerja atau gimana. Nah dia juga dari pertemanan juga kurang ada gitu ya. Terus kayak jadi kayak ngelakuin sesuatu tuh untuk mencari perhatian gitu. Iya. Ada juga yang ini Kak, mungkin dia nggak ada teman, jadi dia harus ikut-ikutan temennya, jadi Nah, iya. biar gue juga harus ini nih, Iya, harus bisa ikutan gak bakal nih, lah. gue juga harus ngetren nih, atau gue juga harus Kayak gini nih biar kece gitu ya. kayak gitu bisa jadi ya Iya. betul. Karena sekarang mah di zaman sekarang juga bukan dari kenakalan remaja, dari fashion gitu, kayak pengen kelihatan kayak top gitu kan, ke bawah-bawah temen gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian, menurut kalian apa sih dampak-dampak dari kenakalan remaja ini? Saya Kak, Ya. mungkin dampaknya itu ke nama keluarga juga jelek, Iya. terus dia juga nanti masa depannya kayak nggak tahu ya gimana gitu sih. Ya kalau misalkan dari lingkungan gitu, apa sih yang dirasain dari lingkungannya gitu? Dijauhin Ya, ya teman-teman. turun kepercayaan. Ya, benar. Karena udah mungkin udah dicapnya jadi Iya, jelek gitu ya. Jadi di lingkungan juga kayak ya kalau misalkan dari ya, cari jodoh juga kayak ini bibit bebek bobotnya juga kan pasti di masa depan juga akan terpakai gitu ya. Nama baiknya juga gitu. Iya. Kalau misalkan dari lingkungan keluarga, apa sih yang buat dari dampak yang dirasain dari keluarga? Iya, jadi di masyarakat keluarganya bakal nggak dipercaya, terus namanya masyarakat ya tetangga ada kan yang kayak gitu, Ya. bakal selalu ngomong-ngomong gitu kayak hal itu yang Mungkin anaknya juga nanti Dibandingkan juga sih, bisa jadi kayak dibandingkan gitu ya. Terus jangan kayak jadi contoh juga sih kayak gitu, gampang kan kayak misalnya jadi contoh, jangan kayak dia ya. oh Jadi iya pengalaman benar. gitu. Nama orang tua juga pasti bakal wah gak bener nih ngedidik anaknya kok bisa sampai seperti ini. Orang tua lagi gitu ya. Seperti kan padahal bukan kesalahan orang tua, mungkin dari anaknya kan ya yang melakukan itu. Terus kayak apa sih pencegahan kalian mungkin, atau buat diri kita sendiri atau mungkin buat teman-teman kita nanti gitu, apa sih yang bakal kita lakuin buat pencegahan itu? Mencegahnya ya. mungkin buat pencegahan itu ya ada beberapa tips and trick gitu. Kalau misalnya dari diri kita sendiri, yang pertama kita harus ingat kalau misalnya kita itu, kalau misalnya perbuatan-perbuatan yang jelek itu kan dilarang juga kan sama Allah. Kita harus tahu kalau diri kita ini punya Allah gitu ya. Jadi janganlah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Terus hindari juga lingkungan atau pertemanan yang memang menjerumusnya ke itu, kayak suka mabuk-mabukan atau judi kan sekarang banyak juga yang menormalisasi judi gitu kan. Nah terus mungkin dari faktor orang tua juga ya, orang tua harus mengajarkan, harus merhatikan anaknya, pergaulan dianya kayak gitu, cukup sih ya. Iya, kalau mungkin kan udah ada ciri-cirinya ya anak kalau udah misalkan terkena pergaulan bebas, jadi kita orang tua juga harus lebih aware gitu ya bahasanya ya. Tapi kadang anak-anak juga apa ya, kalau misalkan kayak udah nakal banget gitu tuh, pasti ada aja kan kayak kenakalan itu kayak apa ya, kayak pasti ketahuan gitu tuh kan.
kadang kalau benar-benar udah belum nggak bisa kasih tahu gitu, pasti dia ngelakuin sesuatu yang kayak tadi banyak ininya gitu kan, pasti jadi dia tuh berubah pasti pas sudah kena kejadian gitu. Kalau udah kejadian jadi kayak dia nggak bakalan berubah kalau itu kejadian gitu. Ada juga yang kayak gitu kan, jadi mungkin dia harus kejadian dulu jadi baru ngambil pengalaman gitu. Berarti kayak pencegahannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Orang tua juga harus lebih menjaga anaknya, terus atau kita mengikuti lingkungan yang positif gitu ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sebagai anak remaja, baik buat diri kita atau baik untuk teman di sekeliling kita, saudara atau siapapun itu, kita harus lebih mengajak untuk ke lingkungan yang lebih positif. Harus sering-sering kayak mendekatkan diri, ayo sholat, ayo berzikir atau apapun itu yang bisa menghindari kita dari kenakalan-kenakalan saat ini. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung kegiatan pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah berkegiatan pada hari ini. Oke, baiklah. Karena kita sudah menjalankan kegiatan ini, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또